mata kuliah sebelumnya hadir semua kan ya, Mas Dita? Halo. Hadir, Pak. Ya, mata kuliah yang tadi hadir semua. Ya, hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua berarti masih ada beberapa yang belum masuk ya? Iya, Pak. Mas saya Pak Bu. Gimana Mas Dita? Kita tunggu ya beberapa menit lagi. Asyhadu an Allah. Baik, para mahasiswa sekalian, kita mulai perkenalan ya untuk keamanan teknologi informasi. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, kita mulai kembali mata kuliah kita
Kemudian tolong seperti biasa Mas Duta atau rekan-rekan yang lain kalau saya terputus tolong di miss call ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya mata kuliah kita. Sudah terlihat layar PowerPoint-nya ya? Sudah, Pak. Baik, para mahasiswa sekalian, pertemuan ke-6, sekarang 16 Oktober. Kemudian saya ingatkan kembali, pertemuan kita tinggal minggu depan sebelum UTS. Jadi cepat waktu ya, sudah hampir 2 bulan dan pertemuan reguler C. Kemudian ini para mahasiswa sekalian ada 16 ya, kemudian sudah hadir semua, tapi saya lihat mestinya 2 orang belum masuk di sini. Kemudian ini mata kuliah yang kita bahas dalam mata kuliah ini, tugas yang perlu para mahasiswa selesaikan. Pertama tentunya ada proses pengajuan jurnal, kemudian kalau sudah disetujui dengan persyaratan ini, maka mahasiswa sekalian segera membuat bahan presentasinya. Kemudian setelah membuat bahan presentasinya, akan kita bahas setiap pertemuan ada 2 penelitian yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Tentunya harapannya untuk mempersiapkan para mahasiswa sekalian untuk keamanan teknologi informasi dan komputer ya. Kemudian mudah-mudahan terlihat nih ya Mas Duta dan terima kasih yang sudah mengirimkan daftar dari makalah ya. Jadi sudah yang itu sudah dikasih nama sehingga saya tinggal memasukkan di dalam daftar yang sudah saya buat. Jadi di sini namanya website, kemudian ini adalah PDF yang dikirimkan oleh Mas Duta yang sudah ada namanya untuk memastikan memang apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang saya list gitu ya. Kemudian di sini saya bikin assessment, di sini ada topiknya terkait dengan yang saya sampaikan di sini. Jadi apakah ada kesesuaian dengan keamanan teknologi informasi? Kemudian sesuai dengan terbitan yang terbaru, jadi 3 tahun terakhir, 2018 atau ke atas gitu ya, 2018, 19, 20 sampai 21. Apakah menurut pengajian gitu ya? Karena memang kita ingin membahas di dalam mata kuliah ini betul-betul penelitian berbagai aspek di dalam keamanan teknologi informasi. P itu printed ya, printed ISSN ataupun elektronik ISSN. Kemudian apakah ada abstrak yang berbahasa Inggris? Abstrak bahasa Inggris jadi penting. Kenapa? Karena biasanya kalau ada abstrak bahasa Inggris cukup baik dan terakreditasi. Memang di sini saya belum terlalu menekankan terakreditasi di mahasiswa tidak terlalu paham bagaimana mencari apakah ini terakreditasi atau tidak, baik nasional maupun terindeks global internasional. Kemudian ini rekomendasinya. Jadi kelima hal ini harus semuanya terpenuhi oleh para mahasiswa sekalian ya. Jadi ini saya lihat di sini silang merah supaya ketahuan mana yang belum terpenuhi sehingga harus dilanjutkan. Contoh yang pertama di sini, dan juga ada 2 jurnal yang berbarengan. Ini seperti ada yang masuk ya. Oke, udah mas.
Terlihat ya masih sekalian ya ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat persyaratan ya, dan silakan para mahasiswa sekalian untuk memperhatikan betul ya. Jadi di sini terkait dengan yang pertama misalnya desain keamanan jaringan, dilihat oh ternyata tidak ada abstrak bahasa Inggris, artinya kualitas jurnalnya mungkin tidak terlalu standar lah ya. Karena ini mungkin dulu jurnal-jurnal yang tidak abstrak bahasa Inggris mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi untuk akreditasi yang terbaru harus ada abstrak bahasa Inggris. Jadi ini rekomendasi diganti. Misalnya keamanan jaringan komputer. Nah ini saya lihat juga judulnya sama nih. Di sini ini keamanan jaringan komputer dan di sini juga ini sama. Jadi nggak boleh sama ya. Tapi yang lainnya saya lihat berbeda, tetapi persyaratan yang belum terpenuhi. Jadi di sini keamanan jaringan komputer bukan penelitian, tetapi di sini adalah terkait dengan tinjauan, kemudian sini juga tinjauan review ya. Ini juga ini review, kemudian ini review dan review. Kemudian di sini topiknya ternyata bukan yang KTI, misalnya data mining. Data mining dan topik lain. Jadi ntar kalau masih belum clear bisa kita bahas di akhir pertemuan ini, tetapi intinya seperti ini ntar akan saya infokan kepada para mahasiswa sekalian. Kemudian saya minta bertahap, karena ini banyak ya, dari 16 yang sesuai baru 5, artinya masih 11 yang harus segera dipastikan jurnalnya bisa segera diperbaiki pengajuannya. Ya. Hari Senin ya, sudah mulai mengumpulkan lagi ke Mas Dita, khusus yang harus diganti. Ntar bisa saya kirimkan. Kemudian saya assessment lagi. Kalau masih ada yang jelas, saya kasih kesempatan sampai tanggal 21. Nah, dengan harapan tanggal 23 sudah bisa semuanya sesuai dengan persyaratan jurnal yang akan kita kaji pada materi. Oke, ada yang masuk lagi ya. Oke, misalnya sudah semua ya, ini udah 219. Sampai lanjutkan mata kuliah kita di pertemuan ke-6, ada yang ingin ditanyakan terkait hal ini, dipersilakan. Oke, secara umum dulu ya, ntar kalaupun mau detil-detil, kalau ada waktu kita bahas di akhir pertemuan. Silakan. Ada yang mau Saya Pak Bu. Silakan. Siapa nih? Saya Pak Bu. Tolong sebut namanya, saya nggak lihat, saya lihat layarnya. Denny Pak. Baik ya, oke, yang ini, yang mana nih? Itu Pak, yang itu di situ kan saya yang silang itu di penelitiannya Pak, yang Denny Warsa Pak. Sistem informasi atau yang tinjauan? Tinjauan ancaman. Oke. Nah, di situ kan penelitian yang disilang Pak ya. Nah, apakah dengan artikel yang jurnal yang ada yang judul yang sama? Nah, saya itu menambahkan terkait yang penelitiannya, apakah boleh Pak? Atau ganti judul? Oh, ganti paper, ganti jurnalnya. Oh, ganti jurnal. Karena memang nggak bisa digunakan. Oke, siap. Ya, tidak sesuai dengan Pak ya. Jadi bukan jurnal yang ini, tetapi ditambahkan bukan. Karena jurnal ini nggak masuk lingkup di dalam pembahasan di mata. Oke Pak, terima kasih Pak. Bagaimana dengan membahas jurnal yang ada, kita paham terkait penelitian-penelitian yang bisa dilakukan terkait dengan keamanan teknologi informasi dan komputer gitu ya. Baik, ada lagi silakan mahasiswa kalian. Yang melanjutkan bagaimana Pak, langsung bikin presentasi? Saya nggak dengar ada yang bersuara, mohon maaf. Yang melanjutkan Halo? bagaimana Pak? Izin bertanya Pak Bu. Ya, silakan. Ya, saya dengan Duta Pak. Ya. Mau tanya silakan. berarti kalau jurnal yang terkait dengan KTI kan kalau sosial media kan bukan Pak ya? Berarti kalau yang dengan mungkin sidik jari ataupun dengan foto gitu, misalnya rekaman wajah pada saat masuk ke gedung itu termasuk Pak ya?
Oke, coba kita lihat yang kita saja ya, supaya kita bisa berlanjut. Sudah. Yang Mas Duta kan sebenarnya ini kiriman Mas Duta kan ya? Iya. Kelihatan ya? Oke, sudah Pak. Nah, di sini kan literasi media sosial. Nah, di sini kan terkait kesadaran, keamanan, dan privasi di dalam terkait dengan lingkup mata kuliah kita. Lingkup mata kuliah kita kan keamanan teknologi informasi terkait dengan komputernya dan teknik informatikanya. Bahkan di sini kalau kita lihat siapa penelitian dari mana nih? Penelitiannya dari ilmu sospol. Oke. Berarti dari ilmu komputer ya Pak ya? Ada irisan ya. Tapi di sini ini terkait dengan persepsi namanya. Jadi nggak pas untuk jadi dari sini kita nggak bisa banyak memahami bagaimana sih penelitian teknik informatika dan komputer intinya seperti itu. Itu Mas Duta ya. Oke. Berarti penelitiannya harus dari teknik informatika Pak ya, nggak boleh dari ilmu yang lain walaupun keamanan sosial, keamanan teknologi Pak ya. Jadi saya fokusnya membekali mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Oke. Oke, siap. Terima kasih Cukup Pak. jelas ya Mas Duta ya. 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 Jadi ya. saya mengasesmen dari sini saya bisa langsung karena sudah ada namanya ya berurutan, jadi saya mudah untuk mengasesmen. Baik, ada lagi yang ingin dikonfirmasi silakan. Yang nomor 2 Pak, boleh Pak? Keamanan jaringan. Putus-putus ya suaranya. Oke, di sini kan ya. Ya, Nah, di Pak. sini itu review namanya, keamanan jaringan komputer pada era big data. Review ya. Ini sebenarnya kelengkapannya sudah relatif ini. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya, atau pakai yang bahasa Indonesia nih ya, nggak ada di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa nggak ada. Karena memang review di sini. Jadi kan sederhana. Kalau kita mau melihat penelitian hanya mengkaji saja, tidak ada penelitian terkait teknik informatika dan komputer di dalam, dia kajian saja. Siapa? Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Bu, izin nanya Pak, saya Faruk Pak. Kemarin kan saya ngirim 4 jurnal Pak ya. Ada kalau apa ini kan jurnal saya yang satu itu kan nggak ada bahasa Inggrisnya Pak. Ada satu jurnal kayaknya yang ada bahasa Inggrisnya Pak. Jadi gini para mahasiswa sekalian, dengan seperti ini silakan ntar mahasiswa sekalian melihat jurnal, jadi jangan dilempar berat ya, kan ntar nambah waktu saya juga untuk memeriksa. Jadi intinya adalah dengan seperti ini ya mahasiswa sekalian, oh ternyata lingkupnya harus sesuai dengan jadi kira-kira item-item ini mahasiswa cukup jelas sehingga bagi yang harus diganti paham apa yang jurnal apa yang harus disubmit kira-kira seperti itu. Baik Pak. Untuk berikutnya harus ada abstrak bahasa Inggris, tapi yang lainnya sudah sesuai nih gitu. Ya. Oh ternyata topiknya memang terkait teknik informatika dan komputer khusus terkait dengan keamanan teknologi informasi. Terbitannya sudah relatif 3 tahun terakhir. Kira-kira seperti itu. Abstrak bahasa Inggris sebenarnya sebagai assessment awal lah untuk melihat kualitas jurnal. Sebenarnya jurnal yang cukup baik kita ada di, dan kalau mau terakreditasi ada di namanya di object identifier seperti itu. Kira-kira cukup jelas ya masih sekalian? Ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Ntar ininya saya kirim. Cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Dan ini sesuai ya.
karena waktu kita terbatas, tolong mulai disubmit lagi, tapi tolong diperhatikan betul persyaratannya. Mudah-mudahan hari Senin sudah sesuai semua. Kemudian ntar dicek lagi sama saya, kalau ada yang tidak sesuai saya masih kasih waktu. Kira-kira itu masih sekalian ya. Baik, ntar mungkin kalau yang lebih detail, kalau masih ya. Baik, kemudian masih ada jurnalnya di assessment, sudah oke. Mungkin ada 5 tadi yang sudah oke ya, dibuat outline presentasinya. Di sini bagaimana mahasiswa sekalian membaca dengan baik penelitian yang ada di jurnal tersebut dan mempresentasikannya. Jadi seperti sidang gitu ya. Ini juga mempersiapkan bagaimana technical presentation skill. Menyampaikan dengan baik terkait satu topik penelitian. Kemudian coba kita bahas secara cukup detail lah ya dalam pembahasan ini. Jadi kira-kira mudah-mudahan dengan satu paper kita bahas 60 menit cukup kita memahami betul penelitian-penelitian yang ada. Nah sebenarnya saya seperti ini tuh mengadopsi juga ketika saya pasca sarjana ya. Tiap minggu kita membahas jurnal bergantian para mahasiswa sekalian dan dipimpin oleh profesor gitu ya. Jadi dan jurnalnya harus jurnal internasional tentunya yang terdeteksi global ya. Kita persiapkan, kemudian kemudian kita bahas bersama terkait jurnal tersebut sehingga perlahan dengan kita setiap minggu membahas jurnal-jurnal yang ada, memahami terkait topik-topik penelitian termasuk juga current status dari topik penelitian yang kita dalami. Jadi bagaimana current status dari topik penelitian yang kita dalami sehingga kita bisa melakukan penelitian. Karena penelitian itu kan namanya research, mencari kembali untuk menemukan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau berulang namanya bukan penelitian, tapi jadi kita harus menemukan. Oleh sebab itu di dalam presentasi ini silakan mahasiswa sekalian membahas kira-kira dari hasil ini temuan baru apa yang diperoleh sampai kepada ini tambahan. Jadi mahasiswa setelah membaca jurnal tersebut lebih lanjut yang bisa dilakukan dari penelitian ini apa? Artinya setelah mahasiswa membaca jurnal tersebut kemudian memahami celah apa lagi yang bisa dilakukan sehingga penelitian ini bisa dilakukan untuk tentu kira-kira seperti itu dan ini silakan dikirim sampai tanggal 30 Oktober ya. Baik, para mahasiswa sekalian kita lanjutkan mata kuliah kita seperti biasa saya review supaya kembali jadi kita sudah membahas 4 domain kerawanan sistem ya. Jadi ada 4 domain atau 4 area atau 4 wilayah yang menjadi kerawanan dalam sistem. Yang pertama tentunya sistem ya. Jadi coba bagaimana potensi dari operating system untuk mendapatkan serangan. Kemudian yang kedua adalah aplikasi, ya aplikasi yang ada di dalam sistem operasi tersebut. Banyak aplikasi yang kita gunakan dan banyak juga aplikasi-aplikasi laptop kita, PC kita, gadget kita, baik yang potensi keamanannya rendah atau juga yang potensi keamanannya tinggi, gitu ya. Kemudian pada modul-modul yang ada di dalamnya dan juga konfigurasi. Kemudian kita sudah membahas terkait malware ya. Ya, malware ini yang menghambat gitu karena dia ada sistem yang menghambat proses keberjalanan dalam sebuah komputer, PC atau sebagainya. Kemudian juga bisa menghancurkan file. Ada virus, ada worm. Kemudian bedanya adalah virus membutuhkan campur tangan manusia,
dan WOM tidak butuh campur tangan manusia seperti kita bahas minggu lalu ya. Kemudian juga ada Trojan. Trojan di sini ada remote access Trojan. Kemudian dia bisa password sending, jadi dia bisa mengirim password yang kita simpan di dalam. Ada keylogger, apalagi kalau kita di dalam komputer, kan kita sering apakah akan di save nih password kita. Kalau kita save itu ada di sistem. Sistem itu akan kalau ada Trojan dia bisa FTP, kemudian software dan proxy. Jadi dimasukkan ke dalam sistem melalui sebuah program atau aktivitas ilegal. Jadi ada program-program yang disisipi Trojan Horse. Jadi ini apa namanya? Kenapa? Cepat yang biasanya yang gratisan gitu ya. Ketika kita upgrading misalnya, upgrading juga software-software yang mungkin juga yang gratisan. Kemudian ketika kita proses downloadnya sendiri bisa terikut itu Trojan. Kemudian ada yang disebut web advancement ya, tampilan dari website. Jadi tentang merubah halaman atau satu halaman penuh atau file-file yang ada. Jadi juga maupun penuh. Ya. Kemudian ada denial of service, jadi mematikan service sistem atau jaringan komputer yang tidak jelas. Kemudian dia SIM flooding, jadi dia membanjiri ya dengan memanfaatkan lubang pada TCP/IP. Kemudian pada prosesor disebut Pentium pushback. Kemudian ada ping flooding ya. Di sini aktif membanjiri paket-paket ICMP ya, sehingga mesin tidak dapat menjadi dia dibanjiri sehingga mesin tidak bisa merespon sebagaimana mesti. Kemudian juga di mana penyerang berusaha untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, username, password dan sebagainya. Dengan artian bagaimana memanfaatkan kelemahan manusia gitu ya. Contoh di sini adalah misalnya kita ketika membuka website yang biasa kita gunakan di sini contoh Facebook ya. Di sini misalnya passwordnya, kemudian di sini kita yang membuka, kemudian dengan otomatis kita mencoba dan memasukkan username, password dan sebagainya. Kemudian secara otomatis terkirim aktivitas masuk ke dalam akun kita. Kemudian minggu lalu kita juga sudah membahas terkait dengan digital forensik, ya. Forensik komputer, forensik IT. Jadi di sini digital forensik ini kaitannya bagaimana menjebatani antara perilaku di dalam dunia cyber, khususnya cybercrime dan juga ini terkait dengan cyber law, di mana cyber law ini dilakukan untuk identifikasi crime atau kriminalitas di dunia cyber. Jadi motifnya adalah terkait crime, intelektual, ekonomi, politik, kriminal. Jadi tidak selalu motifnya terkait ekonomi ya. Ada intelektual, coba-coba itu bisa masuk crime kalau merugikan pihak lain, ekonomi, politik, kriminal dan sebagainya. Di sini juga ada motif yang sudah kita bahas sebelumnya, ada ya terkait pertahanan antar negara. Sehingga bagaimana kita membedakan ini masuk kriminalitas di dunia cyber atau bukan kan gitu. Jadi di sini ada 4 jenis secara umum. Sehingga kita bisa melihat oh ini masuk di dalam terkait yang pertama ada interception. Jadi tindakan menyadap, di man in the middle misalnya. Dia menyadap itu bagian dari kriminal. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Interruption yaitu pemutusan komunikasi. Misalnya sudah pelayanan kita terjadi dengan sebuah perintah yang banyak gitu ya,
maka dia akan menyebabkan denial of service. Dia tidak bisa melakukan pelayanan, atau bahkan yang masif menggunakan distributed denial of service. Jadi menggunakan berbagai server, memberikan perintah yang banyak ke dalam sebuah server layanan. Atau juga modifikasi, misalnya dilakukan perubahan data, informasi, web orang. Kita coba-coba bagaimana sih, kita baru belajar nih, kita coba merubah website, contoh saja Kompas, ya misalnya kompas.com misalnya. Ternyata di dalamnya bisa kita rubah-rubah, nah itu bisa masuk dalam delik cybercrime. Kemudian juga fabrikasi. Jadi kita bikin website yang misalnya anggap saja mirip bank gitu ya, internet bankingnya misalnya BCA gitu ya. Nah itu ketika kita ketahuan membuat itu masuk dalam cybercrime. Nah ini menjadi penting digital forensik karena cybercrime secara ekonomi telah merugikan banyak sekali. Di sini tahun 2000 itu sudah 6 triliun dolar. 6 triliun dolar itu sekitar 90 ya, 90.000 triliun rupiah. Atau sekitar kali ya, tahun kan kita kira-kira 2.000 triliun seingat saya. Jadi besar sekali per tahun ini sedunia ya. Jadi betapa penting bagaimana kita, seperti saya sampaikan, seperti kendaraan butuh rem itu terkait apa di dalam, terkait dengan namanya regulasi, kemudian terkait dengan policy dan strategi ya. Nah ini penting untuk menjaga ini. Ini juga sudah saya sampaikan bagaimana keamanan cyber tahun 2020, kemudian bagaimana sejumlah kebocoran ya di tahun 2019. Kemudian di sini digital forensik sebenarnya sudah berjalan sudah lama, sejak perkembangan komputer ya. Jadi tahun 70, kemudian di sini analisis and response team, kemudian 87 itu sudah berdiri yang pertama terkait perusahaan cyber forensik. Jadi kalau para mahasiswa sekalian tertarik untuk memahami digital forensik, maka terkait dengan digital forensik. Kenapa? Karena yang tadi kebutuhan akan pembuktian akan kerusakan yang terjadi akibat cybercrime. Dan ini membutuhkan tanda kutip perusahaan detektif di dalam dunia maya atau cyber ya. Jadi di sini akan berkembang terus berkembang dari Pak Bu, maaf Pak. Suaranya patah-patah. Kemudian di sini internasional. Halo Pak. Maaf untuk jaringannya ya. Patah-patah Pak suaranya Pak. Suara saya terputus-putus. Ya, yang lain terimanya gimana? Iya betul Pak. Putus-putus Pak suaranya Pak. Oke, yang lain bisa konfirmasi? Ya Pak, terputus. Putus ya? Oke. Gimana ya? Sekarang masih terputus-putus nggak? Halo? Udah mendingan sih sebenarnya. Mendingan Pak kalau ini Pak. Halo Pak. Saya matikan video ya kalau gitu ya. Supaya lebih sudah terlihat, masih terputus-putus gak ya? Mendingan Pak daripada tadi. Masih terputus-putus? Enggak sih Pak kalau di saya Pak. Udah enggak ya? Oke. Saya matikan videonya ya supaya lebih ringan penggunaan bandwidth ya. Oke ya Pak, silakan Pak. Baik. Ya. Sudah sampai saat ini. Jadi inti dari ini adalah
Ini sebenarnya peluang juga para mahasiswa sekalian yang tertarik keamanan teknologi informasi. Ini salah satu peluang untuk menekuni terkait dengan digital forensik. Makin tahun akan semakin berkembang dengan pesat sesuai dengan seiring dengan cybercrime yang ada ya, itu tidak terhindari. Ini salah satu potensi usaha di dunia IT ya. Kemudian di sini terkait dengan komponennya untuk digital forensik dan juga aturan. Jadi sebenarnya sederhana dalam artian kalau brainware tentunya para mahasiswa sekalian adalah para teknolog di bidang IT ya. Jadi punya modal dasar untuk memahami dengan baik tentunya. Kemudian peralatan para mahasiswa sekalian saya yakin sangat familiar, sangat terbiasa bagaimana menggunakan peralatan komputer kan gitu ya. Kemudian aturan protokol, nah ini yang penting. Oleh sebab itu di dalam pertemuan ini ISO 27001 2013 dan sebagainya. Sehingga ini juga akan diharapkan mahasiswa terinspirasi untuk memahami terkait tadi regulasi, kemudian juga terkait dengan policy dan juga strategi-strategi di dalam dunia IT. Dan ini peluang besar ya. Jadi terkait digital forensik tentunya ini sangat luas. Jadi digital forensik didefinisikan sebagai proses untuk menjaga di sini ya, mengidentifikasi. Jadi dia bukti-bukti itu bagaimana dijaga. Bukti-bukti. Oleh sebab itu dia biasa pakai sarung tangan kalau di dunia fisik ya, supaya sidik jari pelaku tidak tertutupi oleh sidik jari kita dan sebagainya. Itu preservation, menjaga, mengidentifikasi, mengekstraksi dan juga bukti-bukti komputer ya atau bukti-bukti digital yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan di meja hukum gitu ya, di meja pengadilan. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu apa saja nih bagian dari digital forensik? Ada komputer forensik, ada mobile forensik, ada saksi dari expert, ada bagian-bagian dari yang. Jadi ini bagian dari digital forensik yang intinya bagaimana kita mempertahankan, mengidentifikasi, mengekstraksi dan mendokumentasi. Kemudian di sini kita sudah bahas terkait komputer forensik, cabang dari forensik digital, mobile device forensik, network forensik, dan juga database forensik ya. Kemudian ini ada komputer forensik, jadi ada proses mengidentifikasi, memelihara atau menjaga, menganalisis, dan menggunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku. Jadi ini yang lebih cabang ilmu yang baru relatif berkembang di abad 21 ini, tapi akhir 20 dan masuk di abad 21 ini. Sedangkan forensik lain sudah ada forensik patologi, densitary, dan ini terkait dengan kesehatan ya. Kemudian juga di sini forensik yang lain, termasuk dia forensik di dalam sebagai di satu cabang disiplin, sebuah disiplin ilmu ya. Nah di sini juga ada forensik teknologi informasi dan forensik komputer. Ini salah satu bidang yang sangat berkembang saat ini di bidang teknologi. Kemudian kategori dari digital evidence atau bukti-bukti digitalnya apa saja sih? Sederhananya hanya dua, hardware dan software tentunya. Software itu ada data dan program. Jadi ini adalah bukti-bukti di dalam digital forensik. Komponen manusia, peralatan dan protokol ya. Jadi manusia ini terkait brainware tadi untuk menguji, menginvestigasi dan mengkoleksi. Kemudian peralatan, di sini ada peralatan perangkat lunak, perangkat keras, media penyimpanan, kemudian aturan bagaimana menggali, mendapatkan, menganalisis. Jadi ini tahap komputer forensik ya. Pengumpulan, pengujian, analisis, laporan, dan sebuah siklus gitu ya. Untuk mendapatkan apa ujung-ujung evidence bukti yang dibawa ke dalam pengadilan atau meja pengadilan ya.
Kemudian di sini kebutuhan komputer forensik untuk investigasi, dan untuk memahami sistem ya terkait dengan hal-hal yang terjadi di dunia cyber. Baik, ini adalah contoh penelitian. Jadi ini memang mata kuliah ini saya coba desain supaya juga memberikan inspirasi pemahaman wacana ya. Kira-kira penelitian-penelitian apa saja yang dapat dilakukan di dalam topik-topik di dalam keamanan teknologi informasi. Ini contoh tesis yang dilakukan oleh Teknik RSA, jadi lambangnya masih lambang yang lama ya, ke Teknik RSA yang ada di di Kalibata ya, berpindah ke yang di Victor. Jadi ini waktu itu saya baru awal-awal 2016 nih, jadi 5 tahun yang lalu, di mana ada salah satu pindahan dari sana, sekarang sudah sempat jadi ketua jurusan Teknik Informatika S1 ya. Teknik Informatika Umpam, Pak Yan ya. Jadi waktu itu dibimbing oleh saya terkait dengan image forgery. Jadi topiknya adalah terkait analisis manipulasi citra image forgery menggunakan integrasi metode ELA ya. Analisis dan 2016. Jadi ini awal perpindahan kita di Teknik RSA, dan ada waktu itu saya ditugaskan 11 mahasiswa pindahan dari Teknik RSA yang harus saya bimbing. Total itu seingat saya ada sekitar 50 gitu, 50 atau 60 dibagi para dosen sekalian. Ini saya bimbing di sana. Kemudian di dosen meminta supaya topik ini jadikan jurnal gitu, dan sudah masuk, walaupun ini belum jurnal rakyat ya, di ESID namanya. Jadi dulu RSA punya jurnal ESID lah, jadi sudah terbit juga. Mungkin sekilas saya tunjukkan ya, supaya para mahasiswa juga memahami terkait. Oke, ini file ujian akan saya singkat supaya tidak terlalu panjang. Ini terkait analisis manipulasi citra image forgery menggunakan integrasi metode error level analysis dan block matching ya. Kemudian latar belakangnya di dunia digital berkembang image forgery, artinya ada Nah, intinya adalah dengan digital forensik ini, bagaimana kita melihat apakah ini sebuah rekayasa atau nyata. Gitu, ya. Jadi contoh ini beberapa, misalnya di sini ini 2004 nih. Contoh misalnya ada 2 gambar yang akhirnya setelah dibuktikan ini muncul di sini. Sebuah image forgery. Kemudian ini contoh adalah bagaimana menghilangkan bukti ya. Jadi dari data satelit atau dari atas gitu ya, ternyata dihilangkan sebuah gambar. Nah, ternyata setelah dilihat objek berupa truk coba dihilangkan dengan ditutupi objek pepohonan. Jadi diisi pepohonan ini nih. Kemudian ini adalah yang dilakukan menggunakan ELA. Jadi bagaimana menggunakan error level analysis. Jadi mendeteksi yang asli dengan menganalisis blok dari pixel yang beririsan lah, bersilangan. Kemudian di sini ada block matching untuk dari di sini pixel ya, pixel juga block matching.
Jadi ini prosesnya, input citra, kemudian dilihat ini saya singkat saja. Kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana error level di dalam gambar ini. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat dengan LA, oh ternyata sini. Kemudian dengan block matching itu coba kita perkuat. Jadi ini setelah dapat input citra LA, kemudian dilihat menggunakan block matching sehingga ditampilkan blok yang dicintai. Jadi block matching. Jadi kalau ini ada error di compressing, ketika dikompres disatukan nih. Kalau dua gambar kan tentunya dia harus menyatukan. Nah, ketika menyatukan itu errornya di mana? Kemudian di sini di blok, apakah ini match atau tidak? Analisis sederhana gitu ya. Ada dua gambar hitam sama merah disatukan, kemudian di sini di blok, oh ternyata ada masalah di sini. Ntar saya lihatkan. Jadi contoh di sini adalah proses deteksi, ada citra digital, kemudian di sini preprocessing ya. Ini pakai MATLAB ya, MATLAB, kemudian deteksi, match forgery, kemudian di sini LA yang tadi LA-nya. Kemudian dengan block matching di sini indikasikan berupa forgery atau rekayasa penggabungan dari gambar gitu ya. Kemudian di sini ada hasil analisis. Nah, hasil analisisnya gabungan dan kan ternyata ada penambahan gambar ini di dalam gambar ini. Nah, ini yang disebut digital forensik. Jadi contoh misalnya gambar ini. Nah, gambar ini menjadi kasus misalnya. Nah, nanti saya akan tampilkan digital forensik. Kita lihat apakah ini merupakan gambar yang original situasi seperti ini atau bukan. Nah, setelah kita lakukan analisis dan nah ini bagaimana kita membuktikan secara kuantitatif keberhasilan metode ILA dan block matching, kita pakai gambar sederhana. Jadi awalnya pakai gambar hitam ini digabung sama gambar kita ada ILA dan block matching di blok nih. Nah, di gambar di sini bisa kita lihat ternyata ada image forgery, penggabungan gambar merah ke dalam gambar hitam gitu. Jadi ini langsung diberi kotak. Kemudian coba kita rotasikan. Jadi bentuknya dicoba tidak beraturan. Ketika dirotasikan di bagian ini ada gambar yang ditambahkan. Kemudian kita gambar lingkaran, kemudian dideteksi setengah lingkaran gitu ya. Kemudian gambar yang mulai tidak beraturan. Apakah gambar merah ini dan ini sebuah gambar yang awalnya gambar yang satu gitu ya. Ternyata dengan ya walaupun gitu ya. Gambar merah plak disatukan, kemudian kita mendapatkan bahwa dengan menggunakan metode ini match atau gambar yang dimasukkan. Kemudian ini penggabungan, ada kotak, ada merah, dan tidak beraturan, bahwa gambar ini merupakan gambar yang diinjeksi di dalam gambar aslinya atau yang kotak hitam. Ini juga yang tadi sudah disampaikan bahwa ada dua rusa, ternyata yang rusa ini adalah penggabungan. Nah, ini yang menjadi kasus contohnya. Contoh di sini adalah kasus Abraham Samad ya. Jadi kasus Abraham Samad, apakah gambar ini yang beredar di dunia maya adalah gambar asli atau bukan? Dan kita coba deteksi. Jadi ini belum pernah dilakukan, coba di set belum ada yang melakukannya. Kita lakukan dengan metode ILA dan block matching. Dan kita dapatkan ada beberapa daerah yang ini merupakan rekayasa. Jadi yang ini berupa rekayasa karena tidak match gitu ya. Ada error dan
level ada banyak error dan tidak matching. Ini hasil-hasilnya, bahwa dari hasil ini ada manipulasi, termasuk yang Abraham Samad ya. Nah, di sini papernya kalau bisa dilihat, bisa terlihat ya di sini bahwa forensik untuk mengidentifikasi ini ya, untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari suatu gambar. Ini jurnalnya ya, anifilasi citra ya. Ini ILA, kalau tertarik saya sampaikan kemudian bagaimana dia melihat bagaimana errornya, kemudian block matching ya, bagaimana di sini metode block matching, dilihat ukuran pixel, sebutnya blok itu karena akan diblok. Jadi yang tadi ini contoh misalnya gambar merah diblok untuk menunjukkan gambar merah ini adalah image forgery atau ada injeksi gambar pada gambar aslinya. Jadi langsung diblok dan dijelaskan. Ya. Nah ini yang tadi di sini terdeteksi secara garis besar ada 5 area yang dideteksi image forgery-nya. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 dan gambar 5. Nah, di sini dari area-area error dan block matching. Jadi bisa kita lihat dengan metode ini kita bisa melihat ternyata gambar ini adalah gambar yang ada gabungan beberapa gambar gitu ya di dalam gambar ini. Jadi ini adalah salah satu metode di dalam digital forensik, dan salah satu tujuannya adalah untuk pembuktian apakah misalnya gambar ini asli atau tidak. Contoh misalnya dalam ada misalnya KPK mendapatkan gambar seseorang menerima suap. Jadi ada yang memberikan uang, kemudian ada yang menerima uang, misalnya seperti ada fotonya. Gitu. Nah ini bisa kita analisis apakah gambar sebuah transaksi suap menyuap ini asli atau tidak. Kita bisa pakai salah satu contohnya adalah menggunakan ILA dan digabung dengan block matching. Dilihat errornya dan kemudian diblok sehingga kita bisa lihat ternyata ini gambarnya asli atau bukan asli. Dia tidak ada rekayasa satu gambar utuh atau ada sebuah rekayasa penggabungan 2 gambar atau lebih menjadi sebuah sebuah teknik yang terus berkembang karena seiring juga dengan cybercrime yang terus berkembang. Bahkan juga video ya, kemarin saya sudah sampaikan yang terkait dengan fake ya, artinya terkait dengan video fake ya, jadi video yang palsu. Saudara sudah lihat, dan bagaimana sekarang pembuktiannya gitu. Apakah gambar ini atau video ini asli atau tidak. Nah ini bagian-bagian penelitian. Jadi mungkin yang tadi silakan siswa kalian ketika mengajukan jurnal, ada jurnal-jurnal yang seperti ini ada penelitiannya gitu ya. Jadi di sini bagaimana dalamnya ada penelitiannya terkait dengan keamanan teknologi informasi yang tentunya penelitiannya terkait dengan teknik informatika dan komputer. Baik. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah kriptografi. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Masih mantau, suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Masih, Pak. Jelas Ya. banget, Pak. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Baik, kita lanjut ke 001/2013, salah satu pembahasan juga adalah kriptografi. Kenapa kriptografi menjadi sangat penting? Karena kriptografi adalah salah satu teknik untuk mengamankan informasi. Hampir kita tidak bisa terhindar atau hampir semua kehidupan kita menggunakan kriptografi. Saudara pakai WA kan gitu ya, kita pakai WA, di situ ada kriptografi.
di mana sehingga di KBC itu tidak bisa lihat, hanya user to user ya. Jadi ketika kita kirim pesan, kan yang dikhawatirkan server sana bisa membaca pesan kita, apalagi kalau pesan-pesan rahasia, kenegaraan, strategis militer dan sebagainya. Awalnya waktu itu dipertanyakan keamanan dari WhatsApp gitu ya, tapi sekarang sudah diperkuat. Nah, artinya di sini kriptografi begitu penting ya. Kemudian data-data digital kita, internet banking, kemudian mobile banking dan sebagainya, fintech dan sebagainya, semua menggunakan kriptografi. Jadi ini sebuah teknik yang terus berkembang. Bahkan kriptografi saya lihat di perguruan tinggi tertentu, kriptografi menjadi satu mata kuliah khusus gitu ya. Jadi tentunya di jurusan teknik informatika ya. Jadi kriptografi dibahas secara mendetil satu semester sehingga mahasiswa mempunyai skill untuk memahami dan menggunakan. Jadi kriptografi ini sebuah ya sama dengan digital forensik dan sebagainya, satu topik khusus di dalam teknik informatika dan komputer. Jadi ini kriptografi, saya pikir mahasiswa sekalian yang teknik informatika pernah mempelajarinya, bahkan mungkin ada yang topiknya terkait. Di sini yang kriptografi ada? Halo, mahasiswa sekalian, ada yang topik penelitiannya terkait kriptografi? Tidak, Pak. Suara saya masih kedengaran? Ada, Pak. Masih, Pak, masih. Ya. Masih. Ada yang penelitiannya terkait kriptografi waktu S1-nya? Mahasiswanya masih mantau kan nih? Masih Pak. Masih nyimak Pak. Iya. Masih nyimak. Pak. Kayaknya ada yang sebelumnya dapat ya mata kuliah atau bahasan kriptografi? Belum pernah Pak. Belum Pak. Oke, yang pertama belum pernah. Berarti kalau belum pernah dapat bahasan kriptografi atau S1, penelitian juga belum pernah gitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Belum Iya. pernah. Oke, padahal kriptografi itu bagian di sini yang teknik informatika S1-nya teknik informatika, seingat saya ada sekitar 10 ya, saya nggak lupa. Ada beberapa yang S1-nya teknik informatika kan ya, sebagian besar bahkan ya. Iya. Betul Pak. Iya Tapi Pak. topiknya penelitian topiknya nggak kriptografi ya. Nggak ada. Jadi memang hampir semua aspek kehidupan kita menggunakan teknik kriptografi ya, termasuk yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan WA, Telegram, hal-hal lainnya, semuanya ada proses encrypt dan decrypt. Nah ini akan kita bahas secara umum ya. Nah mungkin topik-topik ini juga silakan para mahasiswa sekalian mencari jurnal-jurnal yang saya kebetulan membimbing beberapa mahasiswa ya terkait dengan kriptografi, baik kriptografi simetris, asimetris atau yang blended. Jadi coba kita perlahan-lahan bahas yang kriptografi supaya para mahasiswa memahami apa sih kriptografi itu. Jadi sederhana ini desain gambarnya ya. Jadi di sini contoh di atas nih ya, kita ingin kirim pesan hello gitu ya. Di sini adalah pengirim sender. Kemudian receiver inginan nerimanya hello juga. Karakternya ada apostrof HELO apostrof. Gitu ya. Tetapi kita pinginnya ketika dikirim tidak di tengah-tengah ini tidak terbaca oleh orang yang menerima. Kalau pesan ini berarti sebuah hiburan. Di sini adalah bagaimana kita mengencrypt sehingga contoh di sini hello jadinya JKNNQ. Kalau misalnya kita mendapatkan pesan
JKNNQ, kan kita nggak paham ini maksudnya apa gitu, karena data sudah di encrypt, menjadi sesuatu yang tidak bermakna, tidak sesuai dengan makna aslinya. Kemudian di sini di decrypt jadi hello. Contoh di sini si Bob, hello Alice, kemudian di encrypt. Itu prinsip dasar yang sederhana. Contoh yang sederhana banget di sini menggunakan menggunakan kunci 7. Apa sih kunci 7? Karakter yang ada di sini ditambah 7 kan gitu. R ditambah 7 menjadi X. U ditambah 7 menjadi A. M ditambah 7 menjadi S. A ditambah 7 menjadi G. H ditambah 7 jadi N. Jadi ketika kita mengirim rumah di encrypt jadi XA SGR. Setelah itu di decrypt jadi rumah. Ini kira-kira secara umum kripto. Dunia cyber, karena dunia cyber yang tadi salurannya ini juga di dunia cyber, sehingga orang dengan mudah bisa menyadap gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan, ini bisa di snoping. Snoping itu diintip atau ada middle man in the middle. Jadi di sini sebagai dasar kebetulan kan mahasiswa sebelumnya belum dapat mata kuliah pokok bahasan, apalagi mata kuliah ini ya, kriptografi. Jadi kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah secret writing. Writing itu ini bahasa Yunani ya, tulisan. Jadi tulisan atau sebuah karakter yang dihidden atau dibuat rahasia. Jadi ini adalah ilmu dan seni dan berkembang karena di dunia militer. Apalagi zaman dulu kan belum ada WA, belum ada telepon, ya sangat minim komunikasi itu harus dikirim secara fisik gitu. Nah, bagaimana pengiriman pesan itu harus dijaga rahasia betul, kalau tidak contoh dalam peperangan misalnya dia ingin mengirim bala bantuan, ingin mengirim sebuah strategi dan sebagainya, apalagi kalau pasukannya besar gitu ya, dia ada kavaleri, infanteri dan sebagainya, bagaimana mengirim pesan satu sama lain tapi tidak sampai bocor gitu. Misalnya pesan itu pakai merpati, tapi kalau merpatinya ditembak misalnya, dipanah gitu kan, kemudian pesannya diambil oleh pihak musuh, ini memang awalnya dari dunia militer. Sama juga saya sampaikan, hampir semua teknologi diawali dari dunia militer. Teknologi internet, teknologi komputer, bahkan di bidang saya teknologi nuklir, awalnya dari militer. Bagaimana menangkan perang dunia kedua kan gitu ya. Hal seperti ini yang menjadi driven ya, driven force atau driven motivation ya, motivation driven. Nah di sini menjadi rahasia pesan, termasuk apalagi sekarang menjadi sangat penting karena semua berbasis informasi berbasis digital gitu ya. Semua informasi berbasis digital termasuk di dalam dunia militer digital, sehingga kriptografi menjadi topik yang sangat penting dan terus berkembang. Nah di sini menurut Sinner tahun 96 adalah art and science. Memang ada seninya di sini. Oleh sebab itu terus berkembang. Jadi ada art and science to keep message. Menjadi aman. Jadi intinya bagaimana menjaga pesan sehingga pesan itu menjadi aman. Jadi di sini ada kriptologi, ilmu kriptografi. Ilmu kriptografi itu namanya kriptologi. Ada kriptografinya, ilmu dan seni. Ada kriptoanalisis, ilmu memecahkan. Jadi kalau ada kriptografi itu adalah menjaga keamanan, ada namanya kriptoanalisis. Bagaimana memecahkan terkait dengan pesan-pesan yang di-encrypt. Nah itu juga perlu dan sangat penting. Jadi misalnya di dunia militer, jadi para pemecah sandi itu menjadi satu topik atau satu bidang keahlian tersebut yang disebut kriptoanalisis. Jadi di sini definisinya bahwa ada disebut algoritma kriptografi. Cipher itu adalah algoritma. Tapi cipher tidak sama dengan kode. Ya. Jadi cipher itu adalah algoritmanya. Sedangkan kode punya hal tersendiri. Contoh misalnya kalau udah ada definisinya, misalnya kapal api datang, maka dikasih
namanya sebuah kesepakatan saja, tapi itu bukan chipper, bukan algoritma, hanya code saja. Makanya ada buku code gitu ya. Jadi kalau ini sandingannya apa, kalau ini sandingannya itu namanya code. Kalau chipper adalah algoritma. Kemudian di sini ada encoding, transformasi dari plain text menjadi kode. Kemudian ada decoding, transformasi kebalikan. Jadi di encoding ada decoding. Nah, sedangkan kalau di dalam kriptografi ada encrypt dari chipper tadi dan decrypt. Kemudian di sini ada buku kodenya ya. Jadi secara umum sistem kriptografi ini ada 4 hal. Jadi yang pertama ada algoritmanya yang disebut chipper tadi. Jadi tentunya algoritma ini berkembang terus, ntar akan saya sampaikan apa itu kriptografi klasik dan kriptografi di sini ada algoritma. Yang kedua adalah plain text, ada pesannya. Kemudian ada chipper text yang dirubah menggunakan algoritma dan ada kuncinya. Jadi 4 hal ini yang menjadi sistem dari kriptografi. Kemudian di sini ada proses enkripsi, dekripsi. Jadi di sini misalnya contoh kirim senjata perang. Nah, ini kan ingin kirim pesan secara militer. Pasukan kita kekuatannya berkurang atau apa yang pesan itu sangat penting gitu ya. Nah, ini bagaimana kita menyembunyikan pesan tersebut. Ini plain text-nya. Kemudian di sini adalah proses enkripsi. Jadi kalau notasi matematisnya kira-kira seperti enkripsi dari K, kemudian di sini ada plain text, gitu, menjadi C. C itu adalah chipper text. Jadi ini plain text kirim senjata perang. Atau misalnya kalau zaman militer dulu biasanya jumlah pasukan itu menjadi penting. Jadi misalnya kirim sejumlah 3.000 pasukan. Nah, kalau ketahuan berarti pihak musuh akan mengirim lebih dari itu. Hal seperti itulah kira-kira. Kirim senjata perang 100 meriam misalnya. Nah, ini sampai ke ke markasnya juga harus seperti itu. Nah, hal seperti itu yang di Jadi decrypt itu ada DK dari chipper text menjadi plain text. Sehingga dari notasi matematisnya harus dipenuhi. Ketika mendecrypt dari encrypt plain text, maka harus kembali ke plain text. Encrypt plain text menjadi chipper text, kemudian decrypt chipper text menjadi plain text, maka ketika decrypt dari encrypt plain text harus menjadi plain text kembali. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi jangan sampai kita bisa menyamarkan atau bisa menjaga kerahasiaan pesan atau menghidden ya, menyembunyikan pesan, tetapi ketika dibalikan ternyata pesannya tidak utuh atau tidak sesuai. Jadi harus 100% sesuai dengan plain text. Bisa menjadi seperti ini. Tidak boleh ada yang kurang. Nah, notasi matematisnya seperti ini. Atau secara umum adalah DKC sama dengan P. Karena EKP adalah C gitu ya. Jadi DKP, decrypt dari chipper text harus menjadi plain text. Kira-kira seperti ini ya. Decrypt dari plain text harus menjadi, decrypt dari chipper text harus menjadi plain text. Kemudian bagaimana sejarahnya? Ini cukup panjang, seperti saya sampaikan. Utamanya banyak di ya di dunia cyber. Jadi 4.000 tahun yang lalu sudah menggunakan hieroglif yang tidak standar. Jadi di sini ada padanannya gitu. Kemudian bangsa Yunani menggunakan kriptografi kira-kira 400 before century yang disebut skytale ya. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini? Biasanya disangkutkan kepada hewan, misalnya ini kecil tulisannya, kemudian bisa ditapik lah, digenggam oleh kakinya merpati sehingga dia bisa dikirim gitu. Mungkin kalau kita yang belajar sejarah misalnya burung hudhud ya, hudhud Nabi Sulaiman itu kan dia bisa ngirim pesan dan sebagainya. Salah satunya juga dia seperti ini, bisa mengirim pesan, kasih kasih surat dan sebagainya. Oke, nah di sini
salah satu terkait dengan kasus di dalam penggunaan kriptografi, contohnya di dalam dunia politik ya. Ratu dari Skotlandia ya. Jadi dia menulis, jadi waktu itu dia di penjara, waktu itu peperangan antara Inggris dan Scotland lah ya. Kemudian di sini dia menulis pesan rahasia terenkripsi dari balik penjara yang isinya rencana membunuh Ratu Elizabeth I, nih Ratu Inggris ya, pada abad pertengahan. Tapi ketahuan karena berhasil dipecahkan oleh namanya Thomas Bailey, code breaker. Kalau misalnya pernah nonton atau pernah baca Da Vinci Code, di situ ada istilah code breaker. Nah di sini akhirnya dia karena ketahuan dihukum pancung itu. Kemudian di dalam Perang Dunia Kedua, makanya seperti saya sampaikan banyak teknologi yang driven force-nya atau motivation driven-nya itu dari militer dan politik ya. Jadi mesin yang relatif pertama yang digunakan mesinnya itu pada saat Perang Dunia Kedua oleh pemerintah Nazi Jerman yang disebut Enigma ya. Jadi di sini ada mesin Enigma, jadi sudah otomatis berubah, sudah terencrypt gitu ya. Kemudian penerimanya tentunya sudah punya kuncinya. Jadi Enigma Cipher berhasil awalnya itu membuat pesan-pesan itu menjadi mudah bagi pihak Jerman untuk berkomunikasi, tetapi rahasianya terjaga secara militer. Tapi pada akhirnya Enigma Cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu ya, sehingga menurut histori salah satu yang pemicu bahwa pihak Jerman akhirnya banyak bisa dikalahkan oleh pihak sekutu karena Enigma Cipher ini berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Jadi di dalam kriptografi di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada pesan. Jadi pesan tentunya adalah apa yang ingin disampaikan, yang informasi yang ingin disampaikan. Jadi di sini ada plain text atau teks yang awal gitu, teks yang sederhananya, kemudian atau juga disebut clear text. Kemudian rupa-rupa pesan terus berkembang dengan perkembangan teknologi. Ada teks, ada gambar, ada musik, ada MP3, video dan sebagainya. Kemudian pesan tentunya ada dua hal, ada yang dikirim, ada yang disimpan. Jadi kalau misalnya disimpan tentunya khawatir kalau misalnya database atau hal-hal yang disimpan di dalam server atau komputer dibobol orang. Oleh sebab itu juga di-encrypt. Atau juga pesan yang dikirim, apalagi dikirim, karena dikirim punya potensi ada pihak-pihak yang menyadap gitu. Jadi dua hal kenapa ini menjadi penting di-encrypt. Misalnya di data-data bank lah ya, server di bank tentunya dia akan di-encrypt. Kenapa? Sehingga kalau misalnya server dibobol, pihak yang membobol tidak bisa menggunakan data tersebut karena sudah di-encrypt atau sudah dibuat. Jadi ciphertext tentunya adalah pesan yang sudah disandikan. Cipher adalah algoritma, jadi disandikan dengan algoritma. Jadi sudah disandikan dengan algoritma ya. Kalau yang klasik kan ada kode buku, kalau ini sudah menggunakan algoritma. Jadi tujuannya adalah pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain disebut juga kriptogram. Jadi kriptogram atau ciphertext. Harus tetap mereka menjadi plain text semula seperti yang tadi saya sampaikan, D, K, C menjadi P. Jadi ketika di decrypt dari ciphertext, di mana ciphertext adalah encrypt dari plain text, harus kembali menjadi plain text. Kemudian ada yang disebut enkripsi atau encryption. Jadi proses penyandian plain text menjadi ciphertext. Nama lainnya adalah encrypting. Kemudian dekripsi, proses mengembalikan ciphertext dari plain text yang disebut decrypting. Jadi di sini ada plain text, ciphertext, dekripsi jadi plain text. Kemudian ada yang disebut pengirim, sender dan receiver. Ini khusus yang dikirim. Tadi kan ada yang disimpan, ada yang dikirim. Kalau ini yang dikirim. Kalau misalnya yang disimpan tentunya mengakses ya,
tentunya misalnya database bank kan dia akan diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan di dalam organisasi tersebut, maka disebut dia pengguna, user ya. Kalau ini kan ketika pesan dikirim, jadi ada sender yang mengirim pesan dan receiver. Pengirim itu bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Contoh di sini, pengirim Alice, penerima Bob. Pengirim komputer client, penerima komputer server. Pengirim Alice, penerima mesin penjawab. Ini contoh saja. Jadi pengirim isi pesan dapat dikirim secara aman, yaitu tidak dapat saya juga kalau dimanipulasi, misalnya Bob mengirim pesan, hello Alice, sampai ke Alice misalnya, tolong transfer uang, misalnya itu juga bagian dari penyadapan tapi dimanipulasi. Jadi bukan hanya untuk mengetahui, bisa juga sampai dimanipulasi. Contoh banyak hal ya. Jadi di sini pengirim bisa antar orang, antar komputer, atau antar orang dan mesin. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian tadi notasinya sudah saya sampaikan, contoh CP, ciphertext, plaintext, kemudian pemetaan, fungsi dipetakan gitu ya, fungsi enkripsi pada plaintext menjadi ciphertext, fungsi dekripsi pada ciphertext menjadi plaintext. Dari enkripsi plaintext harus menjadi plaintext 100%. Kemudian aplikasi enkripsi dekripsi di sini pengiriman data melalui saluran komunikasi, jadi data enkripsi on motion atau data bergerak atau dalam di storage. Jadi ada yang dia ketika data itu dikirim atau dinamis ya on motion, ada yang di dalam storage yang tadi saya sampaikan. Karena dua hal prinsipnya, yaitu pada saat pengiriman dan pada saat penyimpanan yang membutuhkan enkripsi tersebut. Jadi data enkripsi yang bergerak, kalau yang penyimpanan ya contoh misalnya saudara ingin laptop saudara karena sangat penting, atau server saudara kalau sudah bangun server, itu di-encrypt supaya informasi yang ada tidak bisa diketahui jika ada yang mengakses database saudara. Jadi sedangkan yang motion adalah contoh misalnya sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan dengan handphone. Misalnya. Kemudian nomor PIN. Jadi nomor PIN yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer bank. Itu dienkripsi. Kalau enggak, ntar kalau ada pihak yang menyadap, dia bisa menggunakan PIN tersebut. Jadi ketika kita punya di mesin ATM, dia ketika ke data bank, dia menggunakan satelit kan ya, atau jalur internet, maka dia enkripsi dulu. Masuklah nomor PIN pada kartu kredit dan sebagainya. Jadi di sini contoh dokumen teks tadi mission start. Jadi misalnya ya, ingin menyampaikan mission start gitu ya. Nah ini di encrypt jadi ini, kemudian di decrypt jadi ini. Nah di sini misalnya contoh bagaimana menggunakan ciphertext misalnya ditambah 3 gitu ya. Ditambah 3 tadi T, ditambah 3 jadi W, 3 impossible. Yang tentu tidak bisa terbaca maknanya. Contoh berikutnya adalah berkembang gambar. Gitu ya. Kalau tadi image forgery, kalau di sini adalah kriptogambar. Saudara akan belajar namanya steganografi. Steganografi adalah bagaimana menyimpan teks di dalam gambar. Misalnya saudara mengirim gambar nih, di dalamnya ada teks, itu ada steganografi. Jadi seolah-olah saudara ngirim email, di dalamnya atau ngirim gambar itu ada teks. Saya ini pakai buku, di dalam buku teksnya seperti ini. Jadi saya gambar ini ada dalam buku teks ya, bukan karena saya pilih-pilih gambar. Di sini ada di dalam textbook. Di dalam textbook ini plain image, di sini cheaper image. Contoh berikutnya adalah digital ya. Jadi contoh ini tanda tangan digital saya menggunakan software sehingga kalau mahasiswa minta tanda tangan saya menggunakan pakai QR code ya. QR code dan ini tanda tangan asli. Jadi ini di kemudian video juga apalagi sekarang kan bisnis banyak berbasis video dan sebagainya, ada copyright. Nah ini juga bisa di kripto ya, termasuk video. Dan ini terus berkembang bagaimana kriptografi di dalam video tersebut. Kemudian
yang seperti saya sampaikan ada yang disebut crypto analisis. Jadi kalau tadi kriptologi itu ada dibagi dua, ada kriptografi, bagaimana ilmu dan seni menjaga kerahasiaan pesan, ada crypto analisis. Di situ adalah teknik atau sebuah skill ya, bidang ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext gitu. Jadi memecahkan sandi-sandi. Nah ini awalnya dikembangkan pada abad ke-9 oleh seorang ilmuwan ya namanya Al-Kindi. Jadi Al-Kindi mungkin kita sudah di lampunya di sini Risalah fil Istakhraj al-Muhammad. Jadi manuskrip for the decrypting cryptographic message. Jadi bagaimana di sini dia mengembangkan suatu teknik namanya analisis frekuensi. Jadi waktu itu nggak ada komputer dan sebagainya, dia jadi kita bisa melihat bagaimana sebuah sandi-sandi itu melalui makna-makna itu melalui perulangan-perulangan. Jadi teknik untuk memecahkan ciphertext berdasarkan frekuensi kemunculan karakter dalam pesan. Ini kriptoanalisis. Baik, terkait dengan kriptografi, jadi hampir sama dengan keamanan teknologi informasi tentunya ya, karena ini bagian dari keamanan teknologi informasi. Jadi keamanan informasi dengan kriptografi utamanya adalah menjaga ketiga hal ini. Yang pertama tentunya adalah kerahasiaan. Kedua adalah integritas. Jadi pesan yang tadi plain text harus kembali menjadi plain text. Gambar harus asli menjadi gambar. Video harus menjadi asli video. Integritas dari message atau pesan, baik berupa teks, berupa gambar, berupa video dan sebagainya. Yang ketiga adalah autentikasi, authentication ya. Jadi ini CIA juga. Confidentiality, integrity, authentication. Artinya kita memahami betul yang mengirimkan adalah sesuai dengan apa yang komunikasi kita dengan pihak tersebut. Gitu. Ketika saya berkomunikasi lewat WA dengan Mas Duta, saya bahwa itu adalah pesan-pesan komunikasi dengan akun ya Mas Duta. Hal seperti itu bagian dari itu. Baik. Kita masuk ke kriptografi klasik. Ya. Ini kriptografi klasik. Jadi di sini ada disebut kriptografi kunci simetrik. Jadi kunci simetri adalah kalau dia kita masuk bagaimana sih memahami terkait kriptografi. Jadi kriptografi tadi saya bilang ada algoritma, ya, ada plain text, ada ciphertext dan ada key. Jadi nggak bisa kita membangun kriptografi tanpa key. Kriptografi tanpa key atau keyless nggak ada, selalu ada key-nya. Gitu. Kalau kendaraan kan ada keyless ya. Kalau harus ada key. Disebut simetris adalah kunci ketika kita mengencrypt sama dengan kunci mendekrip yang tadi. Misalnya kalau ditambah 3 karakter dan sebagainya sangat konvensional atau klasik. Jadi istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia. Disebut algoritma simetri. Jadi ntar saudara akan belajar apa sih algoritma simetri. Dan ini terus berkembang. Jadi ada namanya DS. Jadi beberapa mahasiswa melakukan penelitian terkait dengan encryption standar, Rijandel, Blowfish, IDEA, Ghost, Serpent, RC, dan sebagainya. Ini adalah simetri. Simetri kata kuncinya, kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi. Gitu ya. Ini kira-kira skematiknya. Misalnya, we attack at down. Pesannya ya. Kemudian di encrypt, bentuknya seperti ini. Jadi seperti ini nih yang kuning. Key-nya sama. Key di encrypt dan decrypt sama. Jadi ketika yang diterima dia baca, oh di attack at down. Ini pesan masuk di encrypt. Dikasih cara supaya jadi encrypt pakai apa? Pakai key-nya. Makanya K itu key di sini ya. Encrypt K dari pesan sama dengan ciphertext, kemudian ciphertext itu di decrypt K, K-nya sama menjadi plain. Ini adalah yang kemudian kalau ada simetri tentunya ada yang asimetri gitu ya. Kalau ada simetri ada yang asimetri. Nah, kalau yang asimetri sama dengan yang tadi. Jadi kunci encrypt tidak sama dengan kunci decrypt. Jadi kata kuncinya adalah kunci yang tadi. Makanya disebutnya kriptografi kunci, simetri atau asimetri.
Atau ntar ada blended, dia menggabungkan simetri dan asimetri. Jadi di sini kunci encrypt yang asimetri, tentunya kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi. Atau nama lainnya kriptografi kunci publik. Karena kenapa? Karena dia menggunakan dua kunci. Ada kunci public key, kunci publik, ada kunci yang private key atau secret key. Jadi di sini algoritmanya di sini ada kunci publik K1 dan kunci private K2. Jadi plain text di sini di encrypt menggunakan K1 menjadi ciphertext. Nah, ciphertextnya ini bagaimana di decrypt dia jadi contoh algoritma asimetri adalah RSA. RSA ini dikembangkan oleh MIT. Kemudian Al-Jamal, Rabin, DV-Hellman Key Exchange, DSA, dan lain-lain. Jadi tentunya lebih kuat gitu ya. Dia mengirim pesan, tetapi pesannya sendiri berubah maknanya. Tapi untuk mendapatkan kembali makna plain text-nya, tidak harus pakai key tersebut, bisa pakai key yang lain. Nah, ini salah satu kelebihan dari asimetri adalah kalau ada snoping itu penyadapan atau man in the middle, dia mungkin bisa menerima pesan ini. Jadi dia di decrypt harus pakai private key. Jadi dia ini lebih kuat ketika dia dapat data ini, kemudian dia berusaha mendecrypt, tetapi decrypt ini mempunyai dua kunci yang berbeda. Kunci untuk mengencrypt berbeda dengan kunci untuk mendecrypt, sehingga kalau dia menyadap pesan ini, dia lebih sulit lagi bagaimana untuk memecahkan kode tersebut karena mengencrypt dan mendecryptnya berbeda. Jadi ini man in the middle attack ini contoh yang tadi kalau dia mendapatkan pesan itu gitu ya. Nah, di yang tadi kalau dia hanya satu kunci berarti dia menggunakan yang tadi dia bisa memecahkan. Tapi kalau dia yang asimetri, dia ada dua kunci, dia tidak bisa menggunakan kunci untuk mengencrypt, dia hanya bisa menggunakan kunci untuk mendecrypt. Jadi dua kunci yang berbeda. Ini contoh misalnya di dalam security di bank, e-commerce dan sebagainya. Ada man in the middle attack. Nah, ini pentingnya kita mengencrypt karena ada potensi-potensi penyadapan yang dapat terjadi, ya. Baik, jadi secara umum kriptografi tadi menjaga kerahasiaan plain text atau kunci dari penyadapan atau cryptanalysis. Di sini dari penyadapan. Jadi kalaupun data itu didapatkan, diperoleh, disadap, dicuri gitu ya, tetapi pesan atau makna pesan tersebut tidak bisa diperoleh. Kemudian cryptanalysis adalah memecahkan ciphertext sistem kriptografi. Jadi ini bagian dari yang tadi saya sampaikan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kriptografi klasik ya, sedikit saja terkait dengan kriptografi klasik ya. Jadi yang pertama, kriptografi klasik ini kenapa dibahas untuk bagaimana sebelumnya kita pokok bahasan terkait kriptografi ya, sehingga memahami sense pemahaman terkait dasar-dasar kriptografi. Jadi yang pertama, kriptografi klasik adalah kriptografi yang berbasis karakter. Kemudian yang kedua adalah ini termasuk dalam kriptografi kunci simetri, dan ini berkembang klasik itu yang zaman yang yang zaman dulu lah ya, bahkan berapa ribu tahun sebelum before century ya. Jadi ini simetri. Jadi algoritma klasik ada dua hal ya, ada substitution chippers, ada transposition chippers. Jadi di sini ada chipper substitusi. Contoh adalah namanya Caesar chipper. Diambil dari, karena ini seperti saya sampaikan tadi adalah dari Yunani ya.
yang kaitannya sama peperangan gitu. Bagaimana pesan-pesan di dalam peperangan, wilayah yang luas, itu bicara rahasianya, kemudian juga integritasnya dan juga autentifikasinya. Oh, ini pesannya memang dari Caesar. Pesannya adalah terjaga dan sesuai. Contoh di sini, tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Saya contohnya, awasi, asterik, dan temannya obelik. Contoh. Jadi si asterik dan temannya obelik. Saudara akan bisa buat ini algoritma sederhana pakai Python dan sebagainya sesuai dengan pemrograman yang saudara pahami ya. Jadi di sini sangat mudah. Jadi di sini kalau A tambah 3, jadinya kan A jadi D gitu kan. B jadi E, C jadi F, ini urut teks sederhananya ditambah 3. Kalau di decrypt minus 3 gitu ya. Sehingga di sini A jadi D, kemudian W jadi Z, AD, S jadi V, I jadi L, dan seterusnya. Sehingga ini pesannya jadi terencrypt. Nah, kalau matematisnya jadi seperti ini. Jadi misalkan A sama dengan 0, akan kita bikin algoritmanya ya. Sama dengan C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama 4, dan seterusnya, Z sama dengan 25, maka matematisnya jadi seperti ini. Jadi cipher teks dari ini adalah cipher I sama dengan E, di sini fungsi pemetaan ya, E dari plain text sama dengan fungsi pemetaan encrypt dari plain mod 26 adalah alfabet ya. Jadi hanya mod 26 itu A sampai Z, PI ditambah 3. Tentunya kan ada negara-negara lain yang punya karakter yang lain. Kita menggunakan karakter yang A sampai Z. Kemudian yang decrypt adalah PI sama dengan decrypt dari chip. Kebalikannya, yang chip CI dikurangi 3. Jadi kalau tadi misalnya di plain text dikirim pesannya, misalnya dari Jenderal A misalnya. Jenderal A pesan, awasi asterik dan temannya Obelix. Tapi dia kirim pesan suratnya nggak begini, dia menjadi ini gitu. Jadi ada bukan tadi bisa dikirim pakai burung misalnya, bentuknya seperti ini. Sehingga kalau jatuh ke tangan musuh dia nggak tahu. Nah, ketika sampai kepada Jenderal B misalnya, tentunya dia kan harus mendekrypt kembali. Ini pesannya apa sih? Nah, rumusnya adalah D. Fungsi pemetaan D dari cipher teks adalah kebalikan dari yang tadi. Minus 3. Jadi ketika sampai di sini ya, yang tadi plus 3 di sini minus 3. D dikurangi 3, karakter keempat kurangi 3 jadi karakter 1 dan sebagainya. Nah, tentunya jadi seperti ini. Jadi P plus 3, CI minus 3. Dan tentunya di sini ketika di proses decrypt, dia harus kembali ke plain text. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini jika terjadi pergeseran huruf sejauh K, maka ini sama dengan fungsi pemetaan dari plain text sama dengan plain text ditambah K gitu ya. Jadi K-nya pergeseran berapa? 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian di sini di decrypt tentunya kebalikannya, minus K. Jadi di sini untuk karakter untuk 256 karakter ASCII bisa juga seperti itu. Nah, di sini kan kalau misalnya menggunakan 26, kalau menggunakan ASCII yang 256, saudara bisa pakai ASCII 256 gitu. Nah, ini tinggal pergeseran. Nah, kalau kelemahannya tentunya di sini pertama kuncinya sangat sedikit. Kalau pakai yang huruf 26, pakai ASCII 256. Yang kedua adalah kalau langsung diketahui kunci K-nya, semuanya langsung terbongkar. Jadi saudara bisa bayangkan di sini, oh ternyata setelah dicoba satu ini pas nih menggunakan minus 3 gitu. Maka ketika dipahami ini minus 3, seluruh pesan itu adalah minus 3. Kompleksitasnya gitu. Ini kan yang sederhana. Jadi saudara bisa bangun tuh program menggunakan kriptografi klasik ya.
Jadi yang saudara bangun adalah yang tadi, bagaimana menggeser karakter. Jadi di sini adalah rumus umumnya, kemudian saudara bisa membangun untuk yang ASCII-nya. Kira-kira seperti itu. Baik, saya pikir dan untuk pada kesempatan ini, jadi kita masuk ke pembahasan baru terkait kriptografi yang ntar berikutnya akan saya berikan pertemuan 7 ya, terkait dengan kriptografi lebih lanjut, termasuk juga penelitian-penelitian terkait kriptografi. Baik, silakan, kita masih ada sedikit waktu untuk pembahasan sebelum nih, mahasiswa sekalian, silakan. Masih memantau para mahasiswa sekalian? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah ya. Pak. Oke. Ada yang ingin didiskusikan, silakan. Izin Pak Abu. Ya, silakan. Ya, ini saya Miswan, Pak. Ya. Ini saya tertarik dengan kriptografi. Ini kan kriptografi itu kan ya proses enkripsi dan dekripsi, yang mana itu pada saat proses deskripsi itu semakin sekarang tuh semakin canggih untuk bisa mengembalikan secara ilegal, misalkan kayak DAS itu kan sekarang udah ada mesinnya kan, mesin untuk mendeskripsi itu ya. Nah, saat ini mas ini kan untuk AES itu kan sampai sekian juta tahun itu mungkin nggak terpecahkan itu kan. Nah sekarang itu tapi kan banyak misalnya kayak MD5 segala macam itu kan masih banyak digunakan. Padahal itu ada deskripsinya itu banyak, alatnya itu loh, modul-modulnya apa mesinnya itu banyak. Nah bagaimana itu masih digunakan? Apakah tidak ada kayak semacam organisasi yang ini loh yang terbaik, apa ini sarannya ini nggak usah dipakai, apa harus di stop segala macam itu loh Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, ya. Teknologi dan penelitian yang tadinya algoritma kriptografi itu sudah yang paling baik lah ya, sekarang sudah terpecahkan dan sudah dibongkar lah gitu ya maksudnya ya. Ya memang kalau untuk kriptografi tentunya kalau standarnya kita bisa menggunakan yang ISO tadi, artinya di organisasi kita sistem kriptografinya menggunakan sistem yang mana, apakah sistem tersebut sudah terupdate atau belum, atau memang di dalam perkembangan teknologinya sudah ada mesin-mesin yang sudah memecahkan, tentunya kita harus mengupdate dengan teknik kriptografi yang baru. Jadi memang kalau organisasi atau standar tidak ada, tetapi yang ada adalah sistem pemantauan kriptografi tersebut, apakah kriptografi tersebut masih untuk menjadi. Saya pikir seperti itu ya. Jadi kalau memang ada standar pembuatan kriptografi internasional, sepemahaman saya sih belum ada ya. Tetapi bagaimana organisasi menjaga keamanan yang relatif aman, nah itu diatur oleh ISO 27001. Oh ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Baik, silakan Mas sekalian. Pak, izin bertanya juga Pak. Duta mau bertanya Pak. Ya. Ya, terkait tipe kriptografi juga baik, pemalsuan tanda tangan kan juga bisa Pak ya. Apakah dengan pemalsuan tanda tangan misalkan untuk data kayak perbankan atau sebagainya, apakah itu bisa dilacak Pak dengan menggunakan sistem aplikasi atau memang hanya bisa ngedetect dari foto asli intan aja Pak? Kalau untuk data apakah bisa dilacak juga, apakah palsu atau tidak, atau hanya kalau kriptografi itu hanya bisa melacak dari segi gambar aja Pak? Itu Pak, terima kasih Pak. Baik. Sebentar, Mas Duta menanyakan yang e-signature atau signature yang konvensional. Iya betul Pak. Misalnya gini, kita dapat surat nih, bentuknya kan PDF ya. Ini tanda tangannya asli atau bukan kan gitu ya? Atau ya, yang e-signature. Kalau e-signature ya, kan ya dia kan harus dia ke badan sandi ya. Kita ada badan standar
itu harus terdaftar itu. Tetapi kan yang tadi yang dimaksud apakah tanda tangan ini asli atau bukan dalam bentuk e-signature-nya atau dalam bentuk gambarnya, Mas Duta. Kalau e-signature kan dia salah satunya kan dia bentuknya sudah QR gitu ya. Bentuk yang tanda tangan biasa, Pak. Oke. Dia asli atau bukan gitu ya? Iya. Nah, yang pertama tentunya nih, kalau misalnya tanda tangannya itu bukan tanda tangan basah yang di-scan, itu bisa kita lihat di dalam image forgery. Walaupun itu kan tergantung juga, apalagi zaman sekarang lagi pandemi ya. Kadang-kadang saya juga di kantor misalnya mempersilahkan kalau tanda tangan saya yang tanda tangan konvensional lah ya, kemudian ditaruh di image. Jadi biasanya kan digambar tuh, mau PDF atau mau Word dimasukkan. Nah itu bisa dideteksi. Yang tadi contohnya pakai error level analysis dan block matching. Karena tentunya ada utamanya dua tersebut. Jadi misal kita Word nih, Word-nya dimasukkan gambar tanda tangan kita. Itu dengan mudah bisa dideteksi menggunakan error level analysis dan block matching gitu, Mas. Tapi tentunya tergantung juga kalau memang kita dari kantor dan sebagainya karena pandemi dan sebagainya, kita mencantumkan tanda tangan scan kita memungkinkan. Tapi itu bisa dideteksi apakah itu sebuah forgery atau bukan. Jadi kalau misalkan begini Mas Dede, ada kertas nih di print kan gitu ya, di tanda tangan, kemudian di scan, yang satu lagi ada Word, nah itu bisa ketahuan itu mana yang tanda tangannya langsung ditandatangani di dokumen kemudian di scan, atau misalnya tanda tangan yang terpisah, ada dokumen Word atau PDF dimasukkan tanda tangan kita, insert image gitu ya. Nah itu dengan mudah bisa ketahuan gitu Mas Duta. Oke, nah, coba ada pertanyaan satu lagi nih Pak ya, masalah tadi kasus forensik Pak, data forensik ya. Kan kita kalau misalkan data forensik itu kan ya forensik ya. Iya, keamanan Pak. Misalkan di satu rumah itu kayak ada yang misalkan pencurian ataupun kita sebut perampokan lah ya kan. Kita kan nggak bisa selalu ngecek ya apakah tetangga kita itu ada wifi atau bukan jaringan itu, jaringan CCTV-nya. CCTV-nya itu apakah nyala atau tetangga kita punya CCTV atau kita sendiri pun belum tentu punya CCTV Pak ya. Nah, bagaimana cara kita misalkan melacak si seseorang itu Pak? Misalkan dalam keadaan CCTV-nya itu mati atau mungkin tidak ada CCTV Pak. Kalau dari data forensik ya Pak. Terima kasih. Itu aja Pak. Oke. Bisa diulang nggak Mas Duta yang CCTV itu? Ya. Itu gimana? Mengecek apakah di rumah itu ada CCTV atau bukan? Iya. Dalam konteks misalkan ada kayak maling gitu Pak atau keamanan lingkungan gitu kan. Kayak pencurian, tapi data konteks CCTV-nya mati atau mungkin tidak ada CCTV Pak. Bagaimana kita bisa menemukan jejak digital dari si pelakunya Pak? Kalau gitu sulit Mas. Jadi itu nggak di ranah digital forensik, itu namanya physical forensik. Jadi tapi yang disebut digital forensik, contoh nih, ketika seolah-olah di dalam rekaman video rumah seseorang atau pos security seseorang lah, digambarkan misalnya Mas Duta memasuki rumah orang tanpa izin misalnya. Nah, peran digital forensik untuk memastikan apakah betul gambar tersebut adalah gambar Mas Duta yang real memasuki rumah tersebut. Karena bisa di forgery. Kan seperti saya sampaikan di awal, ada yang video fake ya, seolah-olah obat. Nah, itu bisa yang tadi ditelusuri menggunakan digital forensik, pembuktian apakah di dalam video yang ditampilkan tersebut memang real Mas Duta melakukan pembobolan atau memasuki sebuah rumah tanpa izin atau bukan.
realnya apakah itu adalah Mas Duta dalam kondisi tersebut atau itu bisa pakai digital forensik gitu Mas. Tapi kalau memang tidak ada jejak digitalnya nggak bisa masuk digital forensik. Jadi mungkin kalau misalnya topik yang saya kirimkan filenya ya penelitian, bahkan ada disertasi S3 itu. Jadi disertasi S3 bagaimana untuk video, karena fake video itu sudah banyak kan ya yang seperti saya sampaikan. Ini membuktikan apakah dalam video itu real situasinya atau bukan. Nah itu juga kalau ada mahasiswa yang tertarik damage forgery. Nah ini saya ingin memberi inspirasi kalau melakukan penelitian, coba yang contohnya misalnya video forgery. Kalau itu penelitian yang terus berkembang. Jadi satu sisi banyak teknologi yang membuat fake, video fake gitu ya, video palsu. Di sisi lain tentunya digital fake atau bukan, palsu atau bukan. Kira-kira gitu Mas. Jadi digital forensik harus di ranah digital. Oke, ada lagi silakan. Pak, ya, saya Pak nanya Pak. Paru Pak. Ya, silakan. Ini Pak melanjutkan pertanyaan dari Mas Duta tadi. Jadi soal digital forensik ya Pak ya. Soal digital forensik misal nih gini, kan kasus-kasus yang terbaru ini kan ada misal pinjol kan. Kita pinjam sama pinjol, terus pinjol itu melakukan pemalsuan misal video atau foto ke hal-hal yang berbau negatif, misal porno gitu kan. Nah itu kan masuk digital forensik. Nah permasalahannya kalau semuanya kita mau menelusuri bahwa itu benar atau salah, itu ada tool sendiri atau memang itu kemampuan dari si digital forensik tersebut, Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama, digital forensik ini adalah sebuah skill, tetapi skill ini digunakan di dalam ranah hukum. Jadi biasanya digital forensik menjadi sangat penting kalau memasuki ranah hukum yang tadi, misalnya image forgery misalnya. Yeah. Gambar-gambar kita dimanipulasi untuk hal yang negatif atau yang merugikan kita. Baik positif maupun negatif, karena di situ ada pembohongan digital kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, jadi yang pertama adalah kalau dia masuk ke ranah hukum, maka di situ ada peran digital forensik untuk membuktikan apakah gambar-gambar atau video tersebut sebuah rekayasa atau forgery atau bukan. Atau yang kedua, kalau memang kita ingin membawa hal tersebut ke ranah hukum, salah satunya kita membuktikan terkait hal tersebut menggunakan digital forensik. Contoh, tiba-tiba di dalam sebuah website ada gambar kita yang kita merasa atau video kita baik positif maupun negatif yang kita merasa tidak di sana gitu. Contoh misalnya ada kunjungan presiden ke sebuah daerah, tiba-tiba kok saya lihat di foto kumpulan itu ada foto saya gitu kan. Maka itu sering terjadi. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa foto saya itu sebuah forgery atau bukan? Nah, itu pakai digital forgery. Nah, itu kalau dicari aplikasi seperti masuk juga penelitiannya. Jadi kalau gambar yang tadi kita bisa pakai error level analysis dan block matching misalnya, apa benar nih tiba-tiba saya ada foto sedang mengikuti sidang paripurna misalnya, sidang DPR, duduk di pojok sana, kok tiba-tiba kaget gitu kan. Nah bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk membuktikan ternyata di situ dia bisa menemukan foto saya di dalam situasi yang tidak sebenarnya, hal seperti itu. Nah itu kalau memang skill itu mau dikembangkan, banyak tools ya yang ada di internet ya, termasuk juga yang penelitian tadi saya sampaikan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, nah di situ adalah peran dari pengacara. Jadi sekarang pengacara tentunya membutuhkan jasa konsultasi di bidang digital forensik. Makanya saya sampaikan tadi, konsultan di bidang digital forensik itu menjadi terus berkembang seiring dengan perkembangan cybercrime. Jadi karena cybercrime terus berkembang, kebutuhan akan digital forensik pesat berkembang. Kira-kira seperti itu.
Masih lanjut Pak. Tadi kan ada Ya, silakan. statement Bapak mengatakan bahwa ini berkaitan dengan baik itu positif ataupun negatif. Kalau itu kaitannya dengan digital forensik itu ada ininya Pak ya, ada konsekuensinya. Nah, misal nih, kalau misal manipulasi itu baik, tapi kita menganggapnya nggak benar itu Pak. Itu ada konsekuensi hukumnya nggak Pak? Atau ada. Itu kan Karena ada. tadi yang saya bilang ada 4 hal cybercrime. Kan ranah positif negatif itu dalam artian kalau negatif tadi misalnya ada video yang menggambarkan Mas Duta masuk ke dalam rumah tanpa izin misalnya. Oh ternyata dibuktikan ada video forgery. Ada satu lagi misalnya menggambarkan Mas Duta sedang memberi sedekah misalnya gitu ya kepada seseorang. Padahal dalam kondisi yang tidak sebenarnya. Itu kan positif negatif ya. Iya, Pak. Dalam artian situasionalnya bisa situasional positif atau situasional negatif. Tetapi yang dilakukan semuanya tetap dalam ranah cybercrime. Sehingga dalam proses itu bisa dituntut karena ada pembohongan digital. Yang tadi saya sampaikan ada 4 hal di dalam cybercrime. Jadi bisa jadi di interception bahkan sampai kepada fabrication. Jadi merubah sesuatu situasi yang tidak sebenarnya bagian dari cybercrime. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau ranahnya mempengaruhi dana publik, misalnya mahasiswa sekalian nih sedang mencalonkan diri menjadi wali kota Tangerang gitu ya. Maka dibuatlah video forgery seolah-olah saudara melakukan hal kebaikan tanda kutip ya. Memberi sedekah, memberi apa, membangun apa, menolong orang. Padahal di situ video forgery dan image forgery. Kan situasionalnya positif. Tetapi yang dilakukan itu dalam bagian cybercrime. Kira-kira seperti itu. Situasionalnya positif, tapi bisa dituntut itu. Karena melakukan cybercrime itu fabrikasi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi masih sekalian? Sudah 4:30 lewat. Ada Pak? 10 ya? Oke, silakan. Satu lagi Pak ya. Mau nanya itu Pak, yang kemarin lagi rame itu Pak tentang Panama Paper sama Pandora Paper Pak ya. Itu terkait keamanan informasi atau bukan Pak ya? Atau serangan hacker atau bukan gitu? Kalaupun iya, kenapa di kita kok kayaknya ada bagusnya gitu? Kalau menurut saya itu kebocoran informasi yang kebocorannya itu bukan dihack menurut saya. Kalau sepemahaman saya ya, tetapi dari orang yang memiliki informasi dibocorkan ke pihak lain. Jadi mungkin dari sistem keamanan teknologi keamanan informasinya bagian dari sisi karena yang masih classified, kan ada yang disebut classified dokumen rahasia tetapi bocor ke pihak orang. Nah kalau di dalam ranah keamanan teknologi informasi ada ranah teknologinya di sana gitu. Teknologinya di mana? Kalau misalnya dia masuk ke dalam database informasi itu dengan cara hacking atau lebih detailnya cracking gitu. Kalau yang Pandora menurut saya bocornya itu ada yang membocorkan. Jadi sebuah informasi yang kita kerja di sebuah perusahaan atau di sekolah atau di universitas gitu ya. Kemudian kita kerja di administrasi gitu ya. Kemudian ada pihak tertentu administrasi membocorkan soal ujian misalnya. Atau kalau misalnya perusahaan misalnya resep produk misalnya. Nah, itu informasi, tetapi bukan keamanan teknologi informasi khususnya di teknik informatika. Kalau menurut saya yang Pandora juga seperti itu, sebuah informasi yang bocor dari pihak internal ke pihak eksternal gitu. Kira-kira seperti itu. Halo? Baik. Ya Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tapi ya silakan di. Ya, Pak, cukup Pak, terima kasih. Masih bilang, tapi menurut saya secara umum seperti itu. Jadi memang
keamanan informasi, tetapi bukan ranah keamanan teknologi informasi, karena ada pihak internal yang membocorkan ke eksternal. Seperti itu. Baik, saya pikir cukup ya mahasiswa sekalian ya. Baik Pak, cukup. Ya Pak. Ya. Baik, para mahasiswa sekalian, saya ingatkan kembali terkait dengan tugas ya. Jadi mata kuliah ini saya coba